Bapa yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami alami. Sekalipun Tuhan izinkan banyak hal terjadi di dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami tahu bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan tidak pernah luntur dari kehidupan kami. Kemurahan-kemurahan Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Olehnya kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami undang Kau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau bekerja. Sore hari ini kami mau mengalami Tuhan, kami mau mengalami pemulihan, kami mau mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Olehnya kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berdaulat atas ibadah kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Saudara kita semua bangkit berdiri dan katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. 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 Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, sangat baik buat kami Yesus, sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus, Engkau sangat baik.
baik Tuhan. Bahkan setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh amat sangat baik bagi kami. Bahkan kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami lebih lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan sangat baik buat kami. Buat kami tetap bisa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan hadapan-Mu membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan
Kami menyadari bahwa Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Olehnya sore hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Melalui pujian kami, penyembahan kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang dahsyat, hanya Engkau Allah yang luar biasa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Kita besar, kita percaya Dia punya kuasa yang besar. Kita sebagai anak-anaknya juga punya kuasa yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya.
Yesus Tuhan kita besar. Dia ajaib, dia perkasa. Dia pembuat mujizat. Yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Yang sakit disembuhkan. Bahkan yang lemah dikuatkan. Kita punya Allah yang besar. Dia Tuhan yang sejati. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat buat kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Di dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami berserah Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Imani Bapak Ibu Saudara, pujian ini terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tuhan, kami menyadari kelemahan kami. Kami menyadari apapun yang terjadi dalam hidup kami seringkali membuat kami putus asa, membuat kami putus pengharapan. Namun saat kami melihat Engkau sanggup melakukan mujizat jauh melebihi pikiran kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sanggup lakukan bagi kami. Olehnya kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau sanggup memberikan pengharapan buat kami, karena Engkau pembuat mujizat bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya.
di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Saudara, kembali kita bangkit berdiri. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang, ku terima Sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Buat kami selalu percaya dan yakin kami punya Tuhan yang sangat-sangat besar dalam hidup kami, yang jauh melebihi melampaui setiap persoalan kesulitan apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Olehnya buat kami sungguh-sungguh yakin percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Olehnya Tuhan, bahwa iman kami untuk terus tetap percaya bahwa setiap apapun yang kami hadapi, alami, rasakan saat kami ada di dalam Engkau, saat kami berjumpa dengan Engkau, saat kami benar-benar masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, kami akan merasakan pertolongan, jamahan, dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih olehnya Tuhan bahwa iman kami untuk terus percaya dan yakin Tuhan bahwa anugerah-Mu senantiasa besar bagi kami semua. Dan olehnya Tuhan, saatnya Engkau berbicara kepada setiap kami pada sore hari ini. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan, dan buat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah anugerah yang besar bagi kita semua jika hari ini kita bisa mengenal kasih karunia-Nya, kita bisa mengenal anugerah di dalam Yesus Kristus, karena itulah kunci dari keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat, tidak ada pribadi yang bisa kita temukan di luar Yesus Kristus yang sanggup memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi setiap kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, kemarin semalam tepatnya, kami ngobrol-ngobrol di pos ronda bersama dengan bapak-bapak. Ada info yang bagi saya baru gitu ya. Kalau buat Bapak Ibu Saudara mungkin sudah ada yang dengar. Di Semarang itu satu perusahaan dengan 8.000 karyawan dalam satu waktu seluruhnya diberhentikan, dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan itu ya sudah tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan itu Bapak Ibu Saudara. 8.000 karyawan, jadi tidak bertahap berapa ratus dulu misalnya begitu, tidak, tapi sekaligus dalam satu tempo semuanya diberhentikan, perusahaan itu tutup. Dan ternyata itu tidak hanya dialami oleh satu perusahaan ini saja, tetapi dalam bidang-bidang yang lain, dalam perusahaan-perusahaan yang lain itu juga mengalami kolaps semacam itu, yang artinya pengharapan manusia kepada dunia yang dulunya dirasa dan dianggap sebagai sesuatu yang bisa mungkin diandalkan dan diharapkan, bila waktunya Tuhan tiba maka semuanya bisa selesai dalam sekejap mata. Olehnya hanya kepada Yesus kita bersandar, berharap, hanya kepada Tuhan kita benar-benar menaruh seluruh kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Olehnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita jalani dalam dunia ini, bahasa saya itu formalitas. Tetapi sesungguhnya kata Alkitab, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Katakan kaya. Berkat Tuhan, katakan berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita kaya. Susah payah, kata Amsal, tidak menambahinya. Jadi mari lebih lagi kita dekat sama Tuhan, lebih lagi kita rajin beribadah kepada Tuhan, karena kuncinya ada di situ. Masih berhubungan dengan kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, Yohanes 40 ayat yang saya jadi salah ngomong. Yohanes, HP saya kena iklan ini, jadinya membuka iklan malahan Bapak Ibu Saudara. Oke, sebentar. Maaf ya Saudara, gangguan teknis. Saya lupa tidak mematikan mode pesawat, menghidupkan mode pesawatnya, jadi kemasukan iklan. Sebentar. Oke. Yohanes, Injil Yohanes. Maafkan. 10 ayat 41. Yohanes 10 ayat 41. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 41. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun,
tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Kata-kata ini ada dicatat setelah pelayanan Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Yohanes Pembaptis tentu saja. Dan apa yang disebutkan tentang dia itu adalah maksudnya adalah Yesus. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimatnya. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Jadi bahasa ini itu berarti bahwa Yohanes itu tidak melakukan banyak mujizat. Yohanes itu tidak melakukan hal-hal yang ajaib sama seperti yang Yesus lakukan ketika Yesus berada di bumi ini dan melakukan pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun di bumi ini. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang Yesus adalah benar. Nah, ketika saya membaca ayat ini, ada satu rema yang saya dapatkan dan itu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu tidak perlu spektakuler. Katakan sama-sama, tidak perlu spektakuler. Mungkin saudara dan saya sama seperti Yohanes, tidak terkenal, tidak tenar, tidak pernah melakukan mujizat, gitu ya. Tidak ada satu tanda pun kata firman Tuhan. Satu tanda aja nggak ada, gitu kan. Seolah-olah ini benar-benar hamba Tuhan bukan, atau kalau dalam konteks waktu itu ini benar-beneran nabi bukan. Kok nggak ada tanda-tanda yang dikerjakannya? Kok nggak ada hal-hal ajaib yang dilakukannya? Kok nggak ada perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang membuat orang jadi yakin kalau dia ini nabi, kalau dia ini memang adalah hamba Tuhan yang sedang dipakai Tuhan luar biasa, misalnya begitu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu hal dari sini adalah memang Yohanes tidak melakukan hal yang spektakuler. Yohanes tidak melakukan tanda-tanda yang ajaib yang seolah-olah itu menyertai setiap pelayanan orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, atau pelayanan yang dilakukan yang menyertai oleh seorang yang disebut nabi. Seolah-olah dia bukan bagian dari nabi, dia bukan bagian dari hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus semuanya ini benar. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, Yohanes Pembaptis itu cuma muncul sebelum Yesus. Yesus sudah dibaptis, selesai dibaptis oleh Yohanes, catatan Yohanes Pembaptis hilang. Muncul-muncul saat Yohanes dipenggal kepalanya oleh Herodes. Selesai sampai di situ ceritanya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain. Beda dengan 12 rasul yang menyertai perjalanan Yesus kemanapun. Ada banyak catatannya di sana. Mereka di Taman Getsemani ada catatannya, ngasih makan 5.000 orang ada catatannya, bersama dengan Yesus di perahu ketika gelombang diteduhkan ada catatannya, dan seterusnya. 12 rasul itu banyak catatannya. Sekalipun mungkin tidak sama persis yang mereka lakukan seperti yang Yesus perbuat, tapi catatan itu ada di sepanjang perjalanan Yesus dari 12 orang murid ini. Tapi Yohanes Pembaptis dicatat hanya ketika sesaat sebelum Yesus lahir, kemudian muncul lagi sesaat sebelum Yesus dibaptis, karena pada masa pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis muncul di situ. Selesai dari itu hilang kisahnya. Muncul-muncul ketika Yohanes Pembaptis akan dibunuh. Sudah selesai. Seolah-olah ini siapa ini? Ini orang penting apa enggak ini? Gitu kan saudara. Ini hamba Tuhan beneran atau enggak? Kok enggak melakukan berbagai macam hal? Nah ini ngajarin ke kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak boleh memandang itu dari apa yang nampak di luar. Gitu kan? Kita enggak boleh memandang seseorang itu apa yang terlihat dari luar. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang itu punya bagiannya masing-masing. Amin. Bahkan dalam keluarga, anak itu juga punya perannya sendiri-sendiri. Gitu kan? Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya anaknya 11 atau 12 bikin kesebelasan sekalian gitu kan Saudara ya. Nah, itu ada bagiannya masing-masing, tidak bisa sama, tidak bisa rata. Bagiannya sendiri-sendiri. Peran dalam keluarga masing-masing orang tidak bisa dituntut untuk begini dan begitu. Kata menuntut itu sebenarnya dalam Alkitab tidak pernah ada kalau kasihnya agape Bapak Ibu Saudara. Karena agape hanya akan mengajarkan kepada kita melayani, tidak pernah menuntut. Melayani, tidak pernah komplain apapun, melayani.
Melayani adalah membuat kita menjadi mengerti bahwa bagianku saja yang aku kerjakan. Aku tidak perlu marah, aku tidak perlu komplain ketika orang lain tidak mengerjakan bagiannya, nggak perlu. Karena itulah agape. Yesus tidak pernah marah ketika orang itu nggak mau bertobat. Tapi bagiannya menyelamatkan, selesaikan, sudah. Masalah orang jadi mau percaya Yesus dan kemudian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak menjadi bagian dari yang harus dikerjakan. Karena agape itu adalah melayani, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing ada perannya sendiri-sendiri, maka janganlah memandang orang lain dari kacamata jasmaninya. Pandang orang itu dari nilai-nilai yang Tuhan. Memang tidak bisa seketika bisa dilihat, gitu ya. Saya percaya bahwa pengalaman masing-masing orang tua di sini dalam membesarkan, mendidik, mengarahkan anak juga pasti punya cerita yang berbeda. Dan itu tidak bisa disamakan. Oh, kamu didikmu salah, tidak bisa Bapak Ibu Saudara, karena karakteristiknya masing-masing berbeda. Jangan pernah menilai dari apa yang nampak di luar. Tapi kalau memang sekiranya kok dirasa dalam hati kayaknya ada yang salah deh dengan orang ini, nah itu tidak berhak kita menilainya. Tetapi yang kita harus lakukan adalah mendoakannya. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari kita saling mendoakan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara kalau kita kemudian memberikan penilaian terhadap apa yang nampak di luar. Walau berulang kali juga saya katakan, buah itu akan bisa nampak dari yang dilihat. Buah itu bisa nampak, tetapi janganlah menilai dari apa yang nampak di luar. Agak bingung memang, tetapi prinsipnya saya percaya dengan hikmat Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita bisa mengerti, memahami. Tetapi buah itu pun kalau bagi saya tidak berani menilai Bapak Ibu Saudara. Misalnya nih ada gereja, beberapa waktu yang lalu saya tidak perlu sebut nama gerejanya gitu ya, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Jemaatnya yang tidak bisa berbahasa Inggris pun pada akhirnya dipakai Tuhan sampai ke luar negeri dalam rangka pemberitaan Injil. Dan itu dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Ajaib terjadi. Tiba-tiba mereka bahasa mereka ya, mereka dapat suara dari Tuhan, pergi ke Thailand misalnya. Di sana ketemu siapa? Enggak tahu. Pokoknya mangkat loh Saudara. Berangkat ke sana, ke luar negeri. Tiba-tiba di sana ketemu dengan orang, ngobrol dengan bahasa seadanya, ketemu, oh iya, lalu mereka beritakan Injil. Yang ajaib itu waktu mereka beritakan Injil, tidak ada yang dapat tantangan, semuanya dibukakan Tuhan begitu mudah. Ya tantangannya cuma bagaimana ke sana, duitnya dari mana, ke sana ketemu siapa, itu tantangannya. Tapi selama pelayanan pemberitaan Injil di luar negeri itu, semua jemaat yang berangkat ke sana itu dengan keterbatasan bahasa dan sebagainya yang mereka punya, Tuhan buat perkara yang dahsyat di masing-masing tempat di mana mereka pergi. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa bahwa mereka memiliki sebuah keyakinan yang menurut saya juga agak melenceng gitu ya. Karena mereka melakukan bahasa Jawa tuh ngelarung gitu apa bahasa Indonesianya? Menghanyutkan kepala kerbau. Itu dalam pelayanan gerejawi mereka loh Saudara. Itu ada ritual menghanyutkan kepala kerbau. Saya memandang kayaknya ini beda, tapi saya juga tidak berani menghakimi. Wah sesat itu, saya nggak berani gitu. Sampai hari ini saya nggak bilang dia gereja ini sesat. Saya hanya merasa kayaknya ada yang salah. Ya sudah, sampai di situ saja. Itu pun pakai kata kayaknya. Saya nggak pernah mengatakan ke orang, jangan ikut gereja itu loh. Itu sesat gerejanya. Sebab mereka percaya mereka menghanyutkan kepala kerbau. Karena begini, waktu itu mereka melakukan, mereka pakai kalimat mereka dapat dari Tuhan. Kalau mereka sudah pakai kata-kata dapat dari Tuhan, ya seolah-olah kayak diperintahkan Tuhan. Ya saya juga tidak berani memutuskan untuk oh itu salah, tetap salah. Walaupun saya itu juga tetap percaya itu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab menurut keyakinan saya. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah berkata gereja itu sesat. Cuma sepertinya ada yang tidak pas aja. Tapi saya tidak kemudian mengatakan kepada yang lain, jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Enggak, saya enggak berani. Kenapa? Itu luar. Saya enggak tahu yang di dalam. Tuhan ngomong apa sama mereka, mereka nangkep kayak apa, apakah salah, apakah benar, saya enggak ngerti. Jadi saya enggak bisa menilai itu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tetapi buahnya akan kelihatan. Tetapi saya enggak berani menilai. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara belajar kita jangan menilai dari luarnya.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin tidak spektakuler, tetapi yang penting adalah menjadi bagian dari cerita Tuhan. Tidak hebat mungkin dalam sudut kacamata manusia, tapi menjadi bagian dari cerita Tuhan. Itu yang jauh lebih hebat. Sepanjang sejarah, Injil diberitakan, Yesus diberitakan, nama Yohanes Pembaptis selalu ke bawah. Tidak melakukan banyak tanda. Tidak ada satu tanda pun, bahkan berarti tidak sama sekali. Tidak ada tanda yang dia buat. Tapi dia menjadi bagian dari cerita Tuhan. Itu yang jauh lebih dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Itu yang jauh lebih luar biasa. Misalnya, hanya contoh saja. Karena saudara menjadi bagian dari cerita Tuhan, saudara nggak melakukan banyak hal, tetapi lewat saudara, keajaiban demi keajaiban itu bisa dihubungkan. Orang sana melalui saudara ketemu dengan orang yang sebelah lain. Itu gara-gara saudara, ya bukan gara-gara saudara. Tuhan pakai saudara dengan cara itu misalnya. Tetap kehadiran saudara membuat sebuah suasana, situasi, keadaan menjadi berubah. Yang dulu gelap berubah jadi terang. Itu cerita Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Menjadi bagian dari cerita Tuhan itu jauh lebih penting daripada melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jauh lebih penting. Kenapa? Menjadi bagian dari cerita Tuhan itu menunjukkan bahwa dia ada dalam skenario ilahi. Ada dalam sebuah kisah dalam Alkitab dikatakan bahwa murid-murid suatu ketika datang kepada Tuhan Yesus dan melaporkan, Tuhan, di sana itu ada orang-orang kok melakukan mujizat pakai namamu ya. Pakai nama Yesus, maksudnya begitu. Padahal dia bukan kelompok kita, istilahnya begitu. Dia bukan bagian dari kita. Mereka orang lain, mereka nggak pernah ketemu dengan kita, mereka nggak pernah bersama-sama dengan kita, mereka nggak pernah mendengarkan pengajaranmu. Kata murid-murid itu saya bahasakan sendiri. Tapi mereka melakukan mujizat demi namamu. Kata murid-murid itu. Yesus cuma ngomong, biarin aja. Kalau mereka itu nggak memusuhi kamu, berarti mereka temanmu. Selesai. Itu yang bagi saya prinsipnya jelas. Tubuh Kristus itu begitu, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya kalau nggak memusuhi kamu, berarti dia temanmu. Selesai. Jadi mau bagaimana bentuk gereja, warna gereja, model gereja, penyembahan gereja, denominasi gereja, atau aliran gereja, saya tidak peduli. Kalau dia masih menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak membenci saya, tidak memusuhi saya, berarti dia teman saya. Itu prinsip yang Yesus ajarkan. Yesus nggak marah loh namanya dipakai untuk menyembuhkan orang yang bukan muridnya secara langsung. Yesus nggak pernah menuntut klarifikasi. Jadi kadang-kadang klarifikasi itu juga harus hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kadang alasannya klarifikasi, padahal mau pengen ngelabrak orang lain, ora trimo gitu loh Saudara. Itu perlu hati-hati. Ya, banyak kasus bahasanya klarifikasi, tapi sampai ketemu dia cuma ingin melakukan pembelaan, pembenaran. Nah ini jadi repot. Makanya kadang-kadang saya juga menahan diri dari sikap-sikap seperti itu. Walau ya tantangannya juga nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mulai belajar, apa sih gunanya, apa sih untuknya. Saya mulai pikirkan, saya mulai renungkan, kalau saya bahasanya klarifikasi, benar enggak mau klarifikasi? Atau sebenarnya saya sedang emosi dan enggak terima? Atau sebenarnya saya ingin melabrak orang itu tapi pakai judul klarifikasi? Yesus tidak pernah melakukannya. Dia cuma ngomong kalau mereka enggak benci kamu, berarti mereka temanmu. Selesai. Itu prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Jadi makanya saya mulai belajar menerima. Siapapun gereja itu, alirannya, mereknya, apapun, kalau dia tidak benci saya, ya sudah, dia teman berarti. Selama dia memang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama dia tetap mengakui bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan Yesus. Selesai. Mau dia pola tingkahnya kayak apa, ya sudah. Kalau saya merasa tidak cocok dengan pengajarannya, saya tidak lakukan saja apa yang dia lakukan. Tapi saya tidak pernah membenci dia. Sebagai pribadi atau sebagai kelompok, saya nggak pernah benci. Belajar untuk tidak benci, walaupun tidak semudah yang saya bisa katakan sekarang. Karena saya bergaul dengan banyak orang kan, Bapak Ibu Saudara.
Saya bisa bersikap begitu, orang-orang yang di sekitar saya mungkin tidak bisa terima dengan keputusan saya yang seperti itu. Tetapi saya mau belajar tetap bagaimanapun caranya. Ya sudah, itu bagian dari tubuh Kristus yang harus saya jaga, yang harus saya pelihara juga. Walau kadang-kadang ya beda pendapat begitu, beda pemahaman atau juga beda aliran, beda stream gitu kan, beda arus Bapak Ibu Saudara. Tapi selama dia tidak membenci saya, kata firman Tuhan, saya belajar, ya sudah, berarti dia juga teman saya. Bagian tubuh Kristus walaupun mungkin jalannya memang beda, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan dibenci. Nah, gereja itu kadang-kadang susahnya di situ. Gitu kan saudara, susahnya di situ. Belajar tidak membenci, tapi tidak sejalan. Atau bahkan sikapnya, maaf bicara ya, lebih arogan. Oh, karena nggak sejalan, ya udahlah, nggak usah ngomong sama dia, nggak usah ngobrol sama dia. Apalagi kalau dia sudah nyakitin gitu kan saudara, nggak usah ngobrol sama dia, nggak usah ngajak dia, dan seterusnya dan sebagainya. Pernah terjadi pada masa pelayanan Paulus, tapi saya tidak berani menghakimi juga bahwa Paulus itu membenci atau tidak suka, karena di pertemuan berikutnya dia mengajak lagi, namanya Markus. Dalam suatu ketika peristiwa dia ngajak Markus, tetapi Markus ini berkarakter tidak sesuai dengan yang diinginkan Paulus. Ya sudahlah, kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Tapi Alkitab menunjukkan di pertemuan berikutnya Paulus memberikan salam kepada Markus dan titip salam kepada Markus. Artinya Paulus tidak benci, menurut saya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagian cerita ilahi itu menjadi lebih penting daripada perkara-perkara ajaib yang kita bisa kerjakan. Bukan berarti jangan mengejar. Bukan mengejar itu bukan berarti menjadi sebuah obsesi juga. Tapi begini loh Bapak Ibu, berharaplah, berdoalah, mintalah bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib melalui kita semua. Katakan amin. Kenapa? Karena ada ayatnya yang kemarin kita pelajari kan. Kamu akan menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Ya, biarlah itu terjadi dalam nama Yesus dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kamu akan mengusir setan demi nama Yesus, dan biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Jadi mintalah, berdoalah, berharaplah dipakai juga untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi itu bukan menjadi tujuan utama kekristenan kita, melainkan jadilah bagian dari cerita Tuhan saja. Itu jadi anggap saja menjadi semacam, ya garis bawahi kata itu, semacam bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi utamanya adalah menjadi bagian dari cerita ilahi, cerita Tuhan. Bahwa berdirinya sebuah gereja, bahwa kebangunan rohani terjadi di sebuah wilayah, sebuah tempat, bahwa terjadinya sebuah kegerakan rohani, terjadinya panen raya, itu adalah bagian yang menjadi kehidupan kita ada di dalamnya. Ketika sebuah kebangunan rohani terjadi, kegerakan terjadi, tuaian raya terjadi, kita ikut ada di dalamnya, sekalipun mungkin kita tidak melakukan perkara-perkara yang dahsyat, tapi kita menjadi bagian dari cerita itu. Oh, CSK Family ikut berperan berdirinya gereja di sana, terjadinya kebangunan rohani di sana, terjadinya sebuah kegerakan di sana. CSK Family menjadi bagian dari cerita itu. Mungkin tidak terkenal, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak terkesan hebat, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi menjadi cerita, bagian cerita Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, Yohanes hanya muncul di saat sebelum Yesus, benih Yesus ditaruh di rahim Maria. Sesaat sebelum Yesus pada akhirnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Dan hanya muncul di saat kematiannya. Di lain itu Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menemukan ceritanya. Hanya dia pernah menyendiri, setelah kemudian dia dewasa, dia menyendiri di padang. Madu hutan menjadi makanannya, belalang menjadi makanannya. Hanya itu. Tapi apa saja sepak terjang yang tidak pernah diceritakan. Karena ayat ini sudah menegaskan tidak membuat satu tanda pun. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini
tentang Yesus adalah benar. Bagian yang berikutnya saya sampaikan, suarakan kebenaran. Katakan sama-sama, suarakan kebenaran. Mari belajar hidup secara benar sesuai dengan kacamata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuai dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia. Manusia bisa memandang benar. Ingat ada ayatnya, kalau matamu sudah jadi gelap, bagaimanakah sesungguhnya kegelapan itu sendiri? Kalau terang yang ada padamu adalah gelap, jadi orang bisa menganggap ada terang dalam dirinya, tetapi sesungguhnya itu sudah kegelapan. Ada orang yang merasa mungkin dirinya masih ada di dalam kebenaran, tetapi sesungguhnya dia sudah tinggal di luar kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya mau gambarkan. Saya berharap ini bisa menjadi pemahaman kita bersama-sama untuk kita bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara. Benar itu yang seperti apa? Ada sebuah paku, ada sebuah palu. Bisa bayangkan sama-sama ya. Semuanya sudah tahu kan, lihat palu dan paku ya, saudara ya. Lalu palu itu saya ibaratkan kita dengan kata-kata kita. Paku itu saya ibaratkan orang lain, itu siapapun bisa. Keluarga kita, bagian keluarga kita, orang lain di sosial kita, atau di lingkungan kita dimanapun kita tinggal, atau di lingkungan dimana kita bekerja dan sebagainya dan seterusnya. Itu paku. Lalu untuk maku digunakan martil, palu. Lalu tangan kiri pegang paku, ditaruh di sebuah kayu, di palu pakunya supaya dia masuk ke dalam kayu. Nah, suatu saat waktu pegang paku dan dipukulkan si palu ke paku itu, jedap, meleset, kena jempol. Sakit. Ya anggap saja ceritanya sakit, wong ini cuma ilustrasi. Sakit. Manusia seringkali berkata, wah salah pakunya, dipaku kok nggak mau, gitu kan saudara? Salah pakunya, wong disuruh begini kok nggak jalan. Betul ya saudara ya? Seringkali manusia mikirnya begitu. Padahal cara kita pegang palu bisa membuat meleset. Cara kita memukulkan palu ke paku itu bisa meleset. Jadi kadang-kadang sakitnya si jempol bukan karena si pakunya yang nggak mau, tapi kesalahan kita di masa yang lalu bisa menyebabkan itu jadi kondisi sekarang. Nah, saya belajarnya begitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa serta-merta saya salahkan pakunya. Kamu tuh paku kok nggak manut toh? Nggak bisa. Nah, mungkin saya terlalu keras memukulnya, atau saya menceng memukulnya, atau tenaga saya tidak tepat. Posisi palunya tidak tepat pada paku yang saya pukul, sehingga itu kemudian meleset mengenai jempol saya jadi sakit. Saya harus belajar. Salahnya siapa? Jangan-jangan memang salah saya yang salah menggunakan palunya, sehingga saya yang kena sakitnya. Tapi manusia seringkali tidak bisa belajar begitu. Belajarnya pakunya yang salah. Harusnya kalau pakunya manut, dipukul ya masuk ke dalam, selesai. Dalam bahasa tertentu itu yang diharapkan Tuhan. Bahasa kebenaran itu yang diharapkan Tuhan, bahwa paku itu harus tunduk taat sedemikian rupa, apapun dipukul masuk ke dalam, selesai. Tapi proses pembelajaran manusia menajamkan sesamanya itu harus kadang-kadang melalui proses yang sedemikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka menggunakan palu itu juga tidak bisa serta-merta. Harus benar-benar belajar dengan firman Tuhan supaya kita jadi mengerti. Nah, kebenaran inilah yang saya maksudkan. Semacam ini. Jadi kebenaran itu enggak hanya belajar tentang firman Tuhan yang berkata hasilkan buah roh, buah kebenaran, buah pelayanan. Yes, itu bagian daripadanya. Tapi kebenaran dalam hidup praktek yang sehari-hari itu juga jauh lebih penting, karena di situ terjadi sepanjang hari, sepanjang waktu dalam hidup kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara mesti belajar mengerti kebenaran itu seperti apa, berbicara bagaimana, apa yang sesungguhnya firman Tuhan ajarkan. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, bagi saya, anak-anak saya kan juga melihat saya kan. Kalau saya tidurnya ngorok, mungkin mereka jadi tukang ngorok juga gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa melarang mereka tuh tidur tidak ngorok, ini bahasa loh ya. Tapi kan kalau ngorok itu kan bukan karena niru gitu. Tapi anggap saja kalau ngorok itu adalah sebuah tiruan. Jadi apa yang saya lakukan itu yang terjadi kepada anak-anak saya. Kenapa? Saya yang menjadi model contoh mereka. Tapi kadang-kadang orang tua lebih menyalahkan kepada anak daripada introspeksi diri. Kan dari kecil kita yang didik, para orang tua. Kita yang mengarahkan, kita yang mengajari mereka. Nah, kecuali kebenaran itu tidak bekerja secara maksimal dalam hidup kita, teladan yang benar tidak akan pernah terjadi atas mereka. Kapan hari itu ini hanya sedikit melenceng Bapak Ibu Saudara, tapi ada nilai kebenaran yang saya dapatkan daripadanya. Ketika saya merenungkan berita ada di sebuah, jadi saya perjalanan kemana saya lupa, berita radio ya, berita radio. Bahasanya tentang apa namanya, berhenti merokok pada generasi muda. Judulnya sih tidak tepat seperti itu, tapi inti pembahasan mereka bagaimana sih caranya mencegah supaya anak-anak muda dan anak-anak ke bawah itu tidak merokok. Itu bahasan yang disampaikan di radio itu gitu ya. Kemudian hikmat yang saya dapatkan dari itu, ya mereka inti dari cerita atau pembahasan itu ya bagaimana caranya supaya anak-anak dijauhkan dari rokok. Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah supaya itu terjadi. Nah, saya itu cuma kepikiran begini, kalau mau berhenti rokok dari sebuah negara, pabriknya yang harus ditutup. Itu satu, akar masalahnya itu ada di situ. Ya kan saudara? Nah, kedua, orang tuanya harus berhenti merokok. Wis ora bakal bisa mau kayak menu itu yang hikmat yang saya berikan. Mau bagaimana modelnya menghindarkan anak-anak dari rokok. Nek selama orang tuanya masih ngerokok, itu juga tidak mungkin. Pabrik rokoknya masih ada, juga tidak akan mungkin. Saya pernah dapat cerita Bapak Ibu Saudara, temannya Ibu Gembala ini sopir rokok besar. Ditanya, kamu ngerokok enggak? Enggak. Kenapa? Rokok itu enggak bagus, enggak sehat. Salah satu pendiri pabrik rokok juga mengatakan rokok itu racun, makanya dia melarang anak-anaknya. Saudara bisa bayangkan, pendiri pabrik rokok, salah satu pendiri pabrik rokok berkata, dan melarang anak-anaknya untuk tidak merokok. Kenapa? Rokok itu bahaya, enggak sehat. Coba bayangkan. Sing gawe pabrik rokok saja berkatanya begitu. Lah masyarakat kita kok ya begitu gitu kan ya. Nah, tapi itulah yang saya dapatkan pemahaman itu. Gak akan mungkin selesai masalah itu kalau pabriknya masih jalan, orang tuanya ngasih teladan yang tidak benar. Gak akan pernah jalan. Nah, kebenaran, suarakan kebenaran itu apa? Ya di bagian-bagian semacam inilah. Saya berharap saudara bisa nangkep nilainya saja. Nah, di bagian-bagian seperti inilah kebenaran yang sesungguhnya itu harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu tidak hanya bicara soal ya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada jalan lain kecuali di dalam Yesus. Kebenaran tidak hanya bicara yuk kita rajin ibadah, mengampuni, mengasihi dan sebagainya dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang kali. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi hal-hal sederhana yang bernilai kebenaran itu juga harus disuarakan. Harus disuarakan. Nah, terkadang kita itu mungkin bukannya tidak paham, tetapi terbatasi oleh cara berpikir kita. Ngerti sih, cuma karena pola pikir kita yang keliru, yang belum mengalami metamorfosis kemarin itu kita pelajari ya. Itu yang membuat nilai kebenaran yang sesungguhnya menjadi tidak berjalan. Bapak Ibu Saudara,
Nah, kembali ke ilustrasi palu dan paku. Kadang-kadang kemudian seperti saya tadi ilustrasikan, kalau saya pegang, terus saya yang terluka, saya ngomongnya sama Tuhan gimana? Tuhan, kenapa dia tidak mengerti saya? Kenapa dia tidak tahu hati saya? Kenapa dia tidak mengerti apa yang saya rasakan? Loh, salahku yang megang palu kok. Salahku yang memukulkan kok. Salahku yang tidak pas di dalam menggunakan palu. Kenapa doanya menjadi seperti menyalahkan orang lain? Nah, kebenaran yang seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang kalau tidak benar-benar disuarakan dalam hidup kita, itu sesungguhnya mencemari hidup kita. Katakan sama-sama, mencemari. Saudara mau percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena dia meleset, salah pemahaman, salah cara berpikir. Kemarin kan sudah saya bilang, salah mengerti, gitu kan? Nah, salah mengerti ini, namanya sudah salah. Kalau ini kemudian dibawa ke hadirat Tuhan, ya Tuhan cuma senyum aja. Wong kamu yang salah, kamu salah pegangnya, kamu salah cara memukulkannya, kamu salah waktunya. Maka melesetlah dia. Jempolmu sekarang yang kesakitan, bukan salahnya siapa-siapa. Berapa banyak orang bisa berbicara kepada dirinya sendiri? Coba tanyakan kepada hatimu. Inilah suara kebenaran. Inilah suara kebenaran. Itu memurnikan, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita. Nah, mari kita lihat Lukas 1 ayat 80. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis juga. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah selengkapnya ya di pasal 1 ini. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Garis bawahi kata makin kuat rohnya. Saya cuplikkan sedikit kisah tentang Yohanes Pembaptis ya. Tapi Bapak Saudara baca aja Alkitabnya supaya paham alur ceritanya. Singkat cerita, Elisabeth ibunya Yohanes Pembaptis sudah mengandung Yohanes Pembaptis. Usia kandungan 6 bulan, ketemulah Elisabeth dengan Maria calon ibu Yesus. Waktu itu benih Yesus belum. Tetapi firman Tuhan sudah datang kepada Maria bahwa kamu akan mengandung dan seterusnya kamu akan menamakan dia Yesus. Itu saya singkatkan saja. Setelah Maria dapat pesan itu, Maria ketemu dengan Elisabeth. Waktu Maria ngasih salam, itu katanya, bayi yang ada dalam perut Elisabeth itu kalau kita menulisnya sebagai melonjak. Saya tidak tahu kata melonjak itu, saya memang tidak dalam gitu ya. Tapi intinya ketika Maria yang sudah dapat pesan Tuhan ketemu dengan Elisabeth yang sudah hamil 6 bulan, hamil Yohanes Pembaptis, bayi yang ada dalam kandungan Elisabeth, berarti Yohanes Pembaptis yang masih ada dalam kandungan yang usianya 6 bulan itu bereaksi dengan salam yang disampaikan oleh Maria. Saya menemukannya begini Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan ayat 80. Salamnya Maria itu setelah dia dapat, bahasa saya pengurapan gitu saja. Karena waktu itu malaikat sudah ngasih tahu ke Maria bahwa kamu akan mengandung dan seterusnya. Nah, ketika Maria sudah dapat pesan itu, ketemu dengan Elisabeth, memberikan salam. Waktu memberikan salam, shalom alaihim misalnya begitu. Ya itu saya bahasakan saja gitu ya Saudara ya. Lah, pengurapan itu terimpartasi. Elisabeth adalah istri dari imam pelayan bait suci Israel pada waktu itu. Jadi dia masuk dalam kelompok orang Yahudi atau dari suku Lewi. Dan kemudian ketika salam itu diberikan, urapan itu terimpartasi, mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan Elisabeth. Maka bayi itu, kata firman Tuhan, bayi itu melonjak. Dalam perut itu dibahasakan melonjak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yohanes itu bereaksi terhadap salam yang diucapkan oleh Maria. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini cuma sedikit tambahan, agak sedikit menyimpang ya, tetapi ini bagus. Jadi kalau ibu hamil, apa yang didengar itu didengar anak. Paham ya? Jadi kalau ibu hamil, dengerannya sinetron yang isinya kurpadu, kuwi anake yo dadi kaya ngono kuwi.
Jadi makanya kalau ibu hamil dengerinnya puji-pujian, bacanya firman, dengerinnya puji-pujian, bacanya firman, dengerinnya puji-pujian, bacanya firman. Supaya apa? Janinnya itu nanti jadi rohani. Karena bahasa Alkitab jelas sekali. Cuma ngasih salam loh saudara. Bukan doain atau ngurapin atau numpangin tangan, enggak, cuma ngasih salam. Yang bereaksi siapa? Bayi yang ada dalam kandungan si Elizabeth. Baru 6 bulan loh saudara. Jadi itu belum terbentuk sempurna kan? 6 bulan. Nah, singkat cerita, selesai salam kan, ceritanya berlanjut gitu ya. Berlanjut sampai kemudian Yohanes dilahirkan. Yesus muncul dilahirkan. Kisahnya selesai sampai di situ. Sampai akhirnya catatan ini muncul lagi. Adapun anak itu bertambah besar, makin kuat ini sesaat sebelum dia tampil. Gitu ya, sesaat ayat ini muncul sebelum dia kemudian tampil nantinya sebagai Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu tadi saya hubungkan salamnya Maria yang sudah dapat pesan dari Tuhan, bahasa saya yang sudah dapat pengurapan dari Tuhan, disalamkan kepada ibunya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah di kandungan ibunya umur 6 bulan, salamnya itu nyambung kepada Yohanes Pembaptis. Nah, ayat ini menegaskan rohnya makin kuat. Jadi kenapa Yohanes Pembaptis itu sedemikian rupa dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam konteks zaman itu ya, cerita Yesus ya di dunia. Kenapa dipakai Tuhan? Rohnya kuat, saudara. Rohnya kuat, rohnya kuat. Nah, kekuatan roh itu memang tidak bisa diindikasikan hanya dari sekedar rajin berdoa, tidak bisa. Dan itu juga tidak bisa di apa ya namanya, Bapak Ibu sudah diukur dari itu. Tapi yang jelas bagaimana dia mau menjadi bagian cerita ilahi walaupun tidak terlihat, itu yang akan menunjukkan apakah rohnya kuat atau tidak. Kadang-kadang ada orang yang kepinginnya tampil, kelihatan, gitu kan saudara ya. Tetapi kalau di bagian-bagian yang tak nampak, tidak terlihat, pelayanan-pelayanan yang tidak nampak, tidak terlihat, dia tidak mau melakukannya secara maksimal. Mungkin mau melakukannya karena diperintah oleh atasan, oleh otoritas di atasnya. Mau melakukannya, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Nah, itu ciri rohnya yang tidak kuat. Yohanes Pembaptis tidak perlu tampil spektakuler, tidak perlu mengadakan tanda ajaib, tapi dia menjadi bagian cerita ilahi. Itu pun bukan menjadi hal-hal yang diinginkannya, karena dia tidak mengerti pada akhirnya apakah dia menjadi bagian dari cerita ilahi atau tidak. Tugasnya pokoknya disuruh untuk menjadi pembaptis, selesai. Bapak Ibu Saudara, temukan dalam Alkitab apa yang dikerjakan Yohanes Pembaptis. Makanya istilahnya Yohanes Pembaptis, namanya bukan Yohanes Pembaptis, namanya cuma Yohanes, gitu kan? Cuma kemudian dalam Alkitab ditambahkan ada kata pembaptis karena kerjaannya cuma membaptis orang, selesai sampai di situ. Dan itu pun hanya muncul pada saat kisah Yesus yang dibaptis. Selesai dari itu juga nggak muncul lagi. Apakah dia baptis terus sampai Yesus juga mati di kayu, sampai dia akhirnya dipenggal kepalanya oleh Herodes? Apa membaptis orang terus sepanjang hidupnya? Nggak ada catatan. Tapi karena rohnya makin kuat, saya bahasakan itu sebagai kepenuhan rohnya semakin luar biasa. Nah, semakin ngalami kepenuhan, semakin ngalami kepenuhan, semakin ngalami kepenuhan, rohnya semakin kuat. Itu yang menyebabkan dia tidak perlu ikut tampil, nggak perlu pengen tampil, tetapi dia ngerti apa yang dikerjakannya itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga itu yang akan membuat dia menjadi bagian dari cerita Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah kita mesti belajar bagaimana cara menempatkan diri kita itu dalam sebuah cerita Tuhan. Yang paling mendasar adalah roh kita harus semakin kuat. Kasih tahu kanan kiri, katakan roh kita harus semakin kuat. Memang secara logika Bapak Ibu Saudara, orang jarang berdoa itu rohnya juga nggak kuat. Karena roh yang dikuatkan itu jalurnya memang harus lewat doa saja. Walaupun juga tidak bisa dihakimi, wah ini jarang berdoa ini berarti rohnya tidak kuat, juga nggak bisa begitu. Tapi yang jelas saudara dan saya secara pribadi pasti ngerti, pasti bisa ngukur diri sendiri. Jam doaku tuh kayak begini.
Berarti rohku masih dalam kira-kira kalau dipakai ukuran, kira-kira ukurannya baru segini. Padahal mungkin rohnya harus semakin kuat. Belum mencapai itu. Maka ya tambahi. Kita sendiri bisa ngukur Bapak Ibu Saudara ya. Kita bisa ngukur. Beberapa kali saya ketemu dengan orang, bahasanya rohani. Ya sudah, saya berdoa, Tuhan gimana maunya Tuhan dalam hidup saya? Saya hanya bertanya, bahasanya bagus, gitu kan saudara. Lalu ada orang juga berkata, ya saya hanya berserah kepada Tuhan dan saya hanya hidup mengandalkan Tuhan saja. Bagus, tapi sesungguhnya praktek hidupnya seperti apa? Apakah dia benar-benar mengandalkan Tuhan sampai pada titik di mana ya sudah Tuhan, nggak makan hari ini pun nggak apa-apa. Misalnya ini kan saudara, tapi kan saya sudah sampaikan, percaya kalau Tuhan yang sudah panggil saudara dan saya untuk jadi anak-anaknya, Tuhan pasti akan memelihara hidup saudara dan saya, katakan amin. Itu sudah janjinya, nggak mungkin dibiarkan kelaparan kan gitu. Karena ada firman-Nya. Jadi artinya bahasa-bahasa itu kadang-kadang hanya sekedar lip sync, lip service, hanya bahasa di bibir. Tapi pada praktek keadaannya suara kebenaran yang sesungguhnya tidak pernah muncul. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi tidak bisa menghakimi. Tetapi tidak mungkin juga seperti yang saya katakan, tidak mungkin juga kalau orang itu bergairah dalam roh, kok hidup kekristenannya anteng-anteng saja. Enggak kebaktian ya nyaman-nyaman saja misalnya begitu. Enggak pelayanan yang nyaman-nyaman saja, rasa-rasanya ya udahlah kekristenannya santai gitu kan saudara. Kok rasa-rasanya juga enggak mungkin yang kayak begitu, walaupun saya juga enggak berani menghakimi, itu pasti salah gitu kan saudara. Tapi rasa-rasanya kalau disebutkan roh yang menyala-nyala, kalau kekristenannya cuma datar aja, kok ya kayaknya enggak mungkin juga gitu loh Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab nulis dengan jelas, mereka-mereka yang diurapi hidupnya buat Tuhan, bahasa saya mati buat Tuhan pun gak masalah. Tapi ada orang yang mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Seminggu itu 7 hari, kalau aku berangkat 6 hari dalam 1 minggu, bensin yang kukeluarkan segini, ongkos yang kukeluarkan segini, waktu yang kukeluarkan segini. Terus kemudian mulai hitung-hitungan, lalu bagaimana dengan hidupku, bagaimana dengan iniku, bagaimana dengan ituku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah kalau memang bahasanya adalah bahwa rohnya semakin kuat, berarti rohnya semakin on fire, menyala-nyala. Ya nggak mungkin lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya pernah pelayanan di suatu gereja Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan panitia, tetapi kemudian ada sebuah gereja yang ingin mengadakan katakanlah KKR begitu saja ya supaya gampang. Ada sebuah gereja dari tempat lain mengadakan KKR di kotanya mereka, di kota di mana gereja itu ada. Kemudian itu diumumkan kepada jemaat. Bapak Saudara akan ada KKR tanggal ini di sini. Siapa di antara Bapak Saudara yang mau ikut jadi sukarelawan bahasanya gitu ya dalam pelayanan KKR besok, silahkan mendaftarkan diri. 85% jemaat mendaftarkan diri. Tidak mikir pakai apapun. Tidak mikir apapun. Nanti siapa yang bayar, seragamnya dari mana, bagaimana perjalanannya, persiapannya butuh berapa lama, terus aku harus ngapain. Tidak ada yang mikir begitu. 85% berangkat ikut jadi sukarelawan. Enggak Bapak Ibu Saudara, enggak, itu bukan gerejanya dia yang ngadain KKR gitu. Itu gereja orang lain datang ke kotanya, ngadain KKR di kotanya, dan dia merasa Bapak Ibu Saudara siapa yang mau jadi volunteer relawan untuk itu, daftar saudara. Kenapa? Rohnya on fire. Jadi kadang-kadang wah Tuhan itu luar biasa, oke. Kadang-kadang bahasa itu berbeda dengan praktek juga jadi agak mikir kan saudara. Tapi kalau kita mulai belajar dari kisah ini, rohnya semakin kuat. Bertambah hari, rohnya semakin kuat. Tambah besar anak itu, makin kuat rohnya. Jadi sebenarnya seiring dengan perjalanan hidup rohani kita, roh kita juga harus makin kuat. Katakan sama-sama, rohku harus makin kuat. Amin.
semakin berjalan, kan semakin besar anak itu bertambah, semakin kuat rohnya. Jadi semakin tambah usianya, rohnya harus semakin kuat, enggak semakin melempem. Rohnya harus semakin kuat. Disitulah yang saya sebutkan sebagai mari mulai belajar mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Berarti apa? Berarti aku harus hidup penuh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ya semakin banyak bergaul dengan Tuhan. On fire itu akan menunjukkan bagaimana hidup kita sesungguhnya pada akhirnya. Maafkan Bapak Ibu Saudara, mungkin bahasa saya terlalu kasar untuk kita semua. Tapi nggak mungkin enggak kalau orang yang rohnya menyala-nyala terus nggak berkegiatan gitu. Padahal pelayanannya di luar gereja juga enggak ada. Lalu kemana? Sepanjang hari, sepanjang 6 hari dia di rumah, apa saja yang dikerjakannya? Kalau orang itu on fire, mestinya ya tidak hanya sekedar nganggur di rumah. Ada banyak hal rohani yang dia akan kerjakan dan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang akan menunjukkan. Olehnya Bapak Ibu Saudara mulai belajar direnungkan, mulai belajar menghitung. Kalau dengan gayaku yang seperti ini, dengan modelku yang seperti ini, kira-kira ke depan itu aku akan jadi seperti apa? Pelayananku bagaimana, ibadahku bagaimana, tanggung jawabku ke Tuhan bagaimana, terus upahku dari Tuhan kayak apa nanti. Itu semuanya harus dipikirkan mulai hari sekarang. Di manajemen mulai dari sekarang. Wah, ini nggak bagus, ini nggak sehat, ini bahaya, ini bisa mengerikan hasilnya nanti. Ya mulai dipikirkan lagi dan didoakan, Tuhan aku harus berhenti dari yang seperti ini. Aku harus berhenti dari yang seperti itu. Aku harus tinggalkan yang seperti ini. Tuhan tolong saya dan seterusnya dan sebagainya. Supaya perjalanannya menjadi semakin luar biasa, rohnya semakin kuat. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, lagi di hadapan Tuhan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
Melalui tangan ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, alirkanlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami mengalami pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin luar biasa. Seiring dengan bertumbuhnya kami secara jasmani, seiring dengan kami bertambahnya usia pengiringan kami kepada Tuhan, kiranya dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar, roh kami juga semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin radikal di dalam Yesus. Kami semakin bisa bayar harga. Kami semakin memiliki kemurahan hati yang besar. Kami semakin bisa lebih lagi mengasihi dengan kasih agape. Kami bisa semakin lebih lagi mengerti nilai kebenaran yang sesungguhnya harus kami jalankan dalam setiap kehidupan kami. Olehnya ya Tuhan, tolonglah kami, buat kami benar-benar mengerti apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atas kami semua. Olehnya mari Tuhan, setiap hati hari ini melalui tangan-tangan ini ya Tuhan, Tuhan alirkan atas kami semua kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar. Bahkan Tuhan, dengan kuasa otoritas yang daripada-Mu, aku ciptakan hati yang baru dalam nama Yesus atas setiap kami semua. Hati yang benar-benar mengerti, memahami cara kerja Tuhan. Hati yang benar-benar mengerti, memahami firman kebenaran itu ya Tuhan. Buat kami Tuhan, untuk mengerti bahwa menjadi bagian dari cerita Tuhan itu jauh lebih menyenangkan daripada kami harus melakukan perkara-perkara yang spektakuler, yang walaupun kami juga percaya Tuhan bisa lakukan dan kerjakan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, bukan itu yang kami kejar. Sekalipun kami percaya kami juga pasti melakukannya karena kuasa-Mu dan urapan-Mu yang ada dalam hidup kami. Namun kami lebih mengedepankan untuk menjadi bagian dari cerita Tuhan saja, karena itu jauh lebih luar biasa di hadapan Tuhan. Olehnya ya Tuhan, mari Kau bekerja di setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, melalui tangan-tangan yang tertumbang di atas dada ini, mengalir, impartasikan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan dari setiap umat-Mu. Olehnya segala macam bentuk ikatan, belenggu di dalam nama Yesus yang tidak berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berasal daripada Tuhan, aku lepaskan, aku putuskan dalam nama Yesus Kristus. Bila kuasa Tuhan akan menjamah setiap hati, dan semua kesombongan, iri hati, memegahkan diri sendiri, perasaan atau keinginan ingin suka tampil, dan semua perbuatan dosa yang lain, karakter yang tidak bagus, Tuhan aku singkirkan dari setiap umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bahkan aku ikat, cabut sampai ke akar-akarnya, dan aku lempar keluar ke tempat yang Tuhan sediakan dan tidak pernah kembali lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hati dan setiap pribadi, bahkan roh, jiwa dan tubuh dibasuh saat ini dengan darah Anak Domba Allah, ditahirkan setahir-tahirnya, dan olehnya aku nyatakan di dalam nama Yesus, tahir dalam nama Yesus, tahir dalam nama Yesus, dan sehingga kami semua mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau terus bekerja atas kami semua sehingga kami akan semakin hari semakin mengerti kebenaran itu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami beralaskan semuanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.